seorang pemuda TKI Indonesia bekerja di pabrik mobil mewah di Tiongkok. Ia selalu dihina, dianggap sampah oleh para pekerja dan diremehkan oleh CEO wanita perusahaan tersebut. Namun ketika mobil super mahal ciptaan mereka mati total dan tidak bisa dihidupkan oleh siapapun, hanya pemuda kampung itulah yang berani mengatakan, "Saya bisa menghidupkannya." Udara pagi di distrik industri Tianjin terasa dingin dan menusuk tulang. Asap putih keluar dari corong pabrik yang menjulang tinggi. Sementara ribuan pekerja berseragam abu-abu bergegas masuk melewati gerbang besi besar, bertuliskan huruf Mandarin tebal, Liwei Automotive Corporation. Di antara mereka, tampak seorang pemuda berkulit sawo matang, tubuh kurus, dan wajah lelah yang membawa kotak makan sederhana. Namanya Yunus, pemuda kampung dari Indonesia yang datang ke Tiongkok sebagai TKI. Ia hanya lulusan SMK Teknik Mesin yang nasibnya terombang-ambing oleh kehidupan. Kini, ia bekerja sebagai pekerja harian, membersihkan lantai, mengangkat komponen, dan melakukan pekerjaan kasar yang tidak diinginkan siapapun. Setiap hari, Yunus datang paling awal dan pulang paling terakhir. Namun di balik kesungguhannya, ejekan dan hinaan menjadi makanan sehari-hari. "Hei, orang kampung dari Indonesia itu datang lagi. Jangan dekat-dekat mobil produksi, nanti rusak semua." Lihat tangannya, hitam dan kasar. Dia pikir dia teknisi. Tawa para pekerja lokal bergema di sudut ruang bengkel besar itu. Yunus hanya diam. Ia tidak membalas, tidak juga marah. Ia tahu tempatnya hanyalah seorang buruh kecil di negeri orang. Setiap malam, setelah semua orang pulang, Yunus tetap di pabrik. Ia duduk di samping mobil-mobil mewah yang belum jadi, memperhatikan cara kerja mesin, mempelajari sistem sirkuit dari buku bekas yang dibawanya dari Indonesia. Ia menulis catatan kecil, mencoba memahami teknologi mereka. Di dalam kesunyiannya, ia berkata pelan, "Suatu hari, aku akan buat mereka menunduk." Namun dunia tampaknya tak peduli. Baginya, ia hanyalah bayangan yang tak dianggap. Bahkan ketika mesin produksi berhenti, para pekerja lebih memilih memanggil teknisi luar daripada mendengar saran darinya. Suatu pagi, saat ia sedang mengepel lantai di ruang utama perakitan, terdengar suara klakson mobil uji coba yang mendadak berhenti. Semua pekerja panik mobil yang sedang dipersiapkan untuk peluncuran besar. Perusahaan mati total dan tidak bisa dihidupkan lagi. Sorak tawa yang biasanya mengisi ruangan berubah menjadi bisik-bisik tegang. Hari-hari di pabrik, Liwei Automotive Corporation selalu berjalan sama bagi. Yunus pagi yang dingin, bau oli dan besi, serta suara tawa orang-orang yang memandangnya rendah. Ia hanyalah seorang pekerja harian, tidak ada nama di papan pegawai, tidak ada seragam resmi. Bahkan tidak memiliki kartu akses ke ruang utama. Yang ia miliki hanyalah tangan yang kuat, hati yang sabar, dan sedikit mimpi yang tersisa. Setiap kali ia lewat di depan ruang teknisi, selalu ada suara yang menusuk telinga. "Hei, TKI, jangan injak lantai sini. Ini area orang berpendidikan. Kau pikir bisa rakit mobil hanya karena tahu ganti busi motor? Dasar kampung." Bau minyak kelapa dari jauh sudah tercium. Tawa kasar memenuhi ruangan. Yunus diam, menunduk, dan terus bekerja. Tapi dalam diamnya, ada bara kecil yang menyala di dada. Ia hafal setiap alat, setiap suara mesin, dan setiap kesalahan kecil yang dibuat para teknisi arogan itu. Tiap malam, ia mengamati bagaimana mereka salah memasang kabel, bagaimana sensor suhu sering gagal membaca, bagaimana sistem baterai tidak sinkron dengan kontrol utama. Namun ketika ia mencoba bicara, semua orang menertawakan. "Kau tahu apa tentang sirkuit listrik mobil hybrid? Di kampungmu bahkan mobil begini belum ada, kan? Sudah, kembali saja mengepal." Terkadang, ejekan itu datang bukan dari pekerja biasa, tapi dari atasan langsung yang juga takut kehilangan muka di depan para teknisi asing. Bagi mereka, Yunus hanyalah buruh impor, manusia murah dari negara tropis yang tugasnya hanya membersihkan kotoran, bukan berpikir. Tapi suatu hari, di sela-sela pekerjaannya, Yunus memperhatikan sesuatu yang janggal. Sebuah mobil prototipe terbaru, mobil listrik mewah yang menjadi kebanggaan perusahaan, tampak sering mengalami error. Ia mendekat pelan, memperhatikan kabel dan modul yang terbuka sedikit. Dalam hati ia bergumam, mereka pasang sistem pendingin dengan arus terbalik. Pantes mesin ini cepat panas. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, seorang teknisi wanita memergokinya. "Hei, siapa suruh kau dekat mobil itu? Kalau sampai gores, gajimu tak akan cukup untuk ganti sekrupnya." Seketika, semua pekerja lain menatap dan tertawa. Yunus mundur pelan,
menunduk dalam diam. Tapi dalam matanya, ada sesuatu yang tidak pernah padam, keyakinan bahwa suatu hari nanti, tangan kasarnya akan menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kain pel. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Hari itu, langit Tianjin mendung pekat. Awan tebal menggantung di atas atap pabrik Liwei Automotive Corporation, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ruang produksi utama, puluhan teknisi sibuk bekerja. Semua terlihat tegang. Di tengah ruangan berdiri sebuah mobil super mewah berwarna perak. Dragon X1, mobil listrik pertama buatan penuh perusahaan itu. Besok adalah hari peluncuran besar. Investor asing, pejabat pemerintah, dan media internasional akan datang menyaksikan kebanggaan teknologi Tiongkok tersebut. Namun saat tombol uji coba ditekan, semuanya berubah. Bip, bip, klik kemudian hening. Lampu indikator di dashboard padam total. Sistem mati. Salah satu teknisi mencoba menghidupkannya lagi, tapi tak ada respon. Bahkan layar sentuh utama tak menampilkan apapun. Mobil itu benar-benar mati. Cepat periksa sumber daya. Mungkin baterainya awal. Tidak mungkin. Ini sistem baru. Tidak seharusnya mati seperti ini. Suara panik terdengar di seluruh ruangan. Para teknisi mulai berlari, membuka panel, mencabut kabel, memasang ulang. Tapi semakin mereka berusaha, sistem makin kacau. Beberapa orang bahkan mulai menyalahkan satu sama lain. Kau salah pasang modul pendingin, bukan? Ini bug di software buatanmu. Semua karena orang bagian mekanik bodoh itu. Kekacauan pun terjadi. Hingga akhirnya, suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai pabrik. Semua langsung terdiam. Dari arah pintu masuk, seorang wanita bergaun hitam elegan berjalan masuk. Tatapannya tajam, rambutnya terikat rapi, dan oranya memancarkan wibawa yang membuat semua orang menunduk. Ia adalah Li Wei, CEO muda yang dikenal kejam dan ambisius. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dingin. Nona Li, sistem mobil mati total. Kami sedang mencoba menyalakan ulang. Sudah berapa jam kalian mencoba? 2 jam, Nona. Tatapan Li Wei berubah dingin. 2 jam, dan belum satu pun dari kalian bisa menghidupkannya. Ia menatap mobil itu, lalu menghela napas berat. Besok adalah peluncuran besar. Gagal berarti kehancuran citra perusahaannya. Para teknisi menunduk ketakutan. Tak ada satu pun yang berani bicara lagi. Dari sudut ruangan, Yunus berdiri diam, membawa ember dan kain lap. Ia melihat semua orang sibuk, dan dalam hati kecilnya, ia tahu masalah ada pada sistem kelistrikan yang tidak tersinkron. Namun siapa dia? Seorang pekerja kasar, TKI kampung yang bahkan tidak diizinkan menyentuh kabel. Tiba-tiba, Li Wei berteriak dengan nada tinggi, siapapun yang bisa menghidupkan mobil ini, akan kubayar berapapun. Aku tidak peduli caranya. Suasana seketika hening. Semua teknisi saling menatap, tapi tidak ada yang berani menjawab. Dan di tengah keheningan itu, suara lembut tapi tegas terdengar dari sudut ruangan. Saya, bisa coba? Nona. Semua kepala menoleh. Yunus berdiri dengan kain lap di tangannya. Tubuhnya penuh keringat dan debu, tapi sorot matanya tajam. Sejenak, hening. Lalu tawa meledak dari para teknisi. Kau, hahaha, dasar TKI kampung. Kau pikir mobil ini motor bebek kampungmu? Beraninya kau bicara di depan Nona Li Wei. Namun Yunus tak mundur. Ia menatap mobil itu, lalu memandang CEO yang masih terdiam di depan pintu. Izinkan saya mencoba? Nona, saya tahu di mana masalahnya. Li Wei mengerutkan kening, tatapannya tajam, bibirnya tersenyum miring. Apa kau bilang? Kau bisa hidupkan mobil ini? Ia tertawa kecil penuh ejekan. Dasar pekerja kampung. Sentuh saja kau tak layak. Kalau mobil ini rusak karena tanganmu, aku pastikan kau dipulangkan besok juga. Tawa kembali bergema di seluruh ruangan. Tapi Yunus hanya menunduk dan menjawab pelan. Kalau saya salah, saya rela diusir. Li Wei menatapnya lama, lalu membalikkan badan, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Sementara itu, para pekerja lain masih tertawa. Tak tahu bahwa ucapan sederhana Yunus tadi akan mengubah segalanya. Suasana ruang produksi pagi itu seperti medan perang. Para teknisi bekerja dalam tekanan, sementara para manajer mondar-mandir dengan wajah cemas. Mobil super mewah Dragon X1 masih mati total. Layar monitor hitam, sistem tidak merespons. Dan waktu peluncuran tinggal 1 hari lagi. Pintu besar ruang produksi terbuka keras BRAK. Li Wei, sang CEO, masuk dengan wajah tegang. Sepatunya berhak tinggi. Mantel hitamnya berayun saat ia melangkah cepat ke arah
Mobil yang dikelilingi para pekerja, wajahnya pucat, tapi matanya tajam bagai pisau. Di belakangnya, beberapa investor dan direktur perusahaan ikut masuk. Mereka semua ingin jawaban kenapa mobil senilai miliaran yuan itu mati total. Bagaimana laporan terakhir? Suara Li Wei bergetar namun tajam. Kami sudah mengganti modul kontrol, tapi sistem masih tidak menyala. Nona, kami sudah hubungi teknisi dari luar kota, tapi mereka belum tiba. Cukup, bentaknya keras. Aku tidak butuh alasan, aku butuh hasil. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menatap matanya. Hening yang mencekam terasa di seluruh ruangan. Hingga tiba-tiba suara lembut terdengar dari belakang. Saya sudah bilang, saya bisa coba hidupkan mobil itu, Nona. Suara itu datang dari Yunus. Ia berdiri di dekat rak perkakas. Masih mengenakan seragam lusuhnya yang kotor oleh minyak. Tangannya menggenggam kain lap, tapi tatapan matanya yakin. Beberapa teknisi langsung tertawa kecil. Sebagian bahkan menepuk pundaknya dengan ejekan. Kau belum diusir ya? Jangan bikin Nona Li makin marah. Dasar orang kampung. Li Wei perlahan menoleh ke arah sumber suara itu. Tatapannya dingin seperti es. Ia berjalan mendekat. Tumit sepatunya menimbulkan gema keras di lantai baja. Apa tadi kau bilang? Suaranya datar, tapi menusuk. Saya bilang, izinkan saya mencoba. Nona, saya tahu penyebab mobil itu mati. Ruangan langsung sunyi. Para pekerja menahan napas. Beberapa menatap Li Wei dengan ekspresi ngeri. Wanita itu mendekat hingga berdiri hanya beberapa langkah di depan. Yunus, ia menatap dari ujung, kepala hingga kaki, seolah menilai makhluk rendahan yang mengotori lantainya. Kau, pekerja kasar dari Indonesia itu, kan? Iya, Nona. Kau bahkan bukan teknisi resmi. Kau tidak punya izin menyentuh bagian produksi. Dan sekarang kau berani mengatakan bisa memperbaiki mobil yang bahkan insinyurku tak sanggup hidupkan. Yunus tidak menjawab. Ia hanya menatap mobil itu. Dalam pikirannya, ia tahu persis di mana letak kesalahannya. Sistem arus baterai cadangan tidak terhubung sempurna. Namun di depan mata Li Wei, ia hanyalah pekerja murahan. Li Wei menyilangkan tangan, bibirnya tersenyum sinis. Baiklah, sentuh mobil itu, dan aku pastikan kau tidak hanya dipecat, tapi juga diusir dari negeri ini besok pagi. Kalau kau gagal, aku tak segan menyeretmu sendiri keluar gerbang. Ia melangkah menjauh beberapa langkah dan menatap semua pekerja. Dan kalian semua dengar, kalau sampai dia menyentuh mobil ini tanpa izinku, tanggung sendiri akibatnya. Beberapa pekerja tertawa pelan. Dengar itu, TKI kampung, sentuh saja kau tak boleh. Hahaha, katanya bisa memperbaiki mobil jutaan yuan, padahal pegang obeng saja gemetaran. Yunus menatap ke bawah, menggenggam kain lapnya erat. Di dadanya, rasa sakit bercampur dengan tekad yang membara. Ia ingin menjawab, ingin berteriak, tapi ia tahu, bukan sekarang waktunya. Waktunya akan tiba, saat semua mata yang menghina itu berubah menjadi mata yang menunduk malu. Di kejauhan, Li Wei menatap jam tangannya. Kalian punya waktu 24 jam. Jika besok mobil ini belum bisa menyala, perusahaan ini tamat. Ia pun berbalik pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Dan saat pintu tertutup, Yunus menatap mobil itu sekali lagi. Matanya berkilat. Ia tahu, nasibnya dan nasib perusahaan itu akan bertemu dalam satu titik. Di bawah kap mobil Dragon X1, malam turun perlahan di kawasan industri Tianjin. Lampu-lampu pabrik mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya redup di ruang produksi utama Li Wei Automotive Corporation. Semua pekerja telah pulang lelah, putus asa, dan dipenuhi rasa takut akan esok hari. Hanya satu orang yang masih tinggal di dalam ruangan itu. Yunus, ia duduk di lantai dingin, bersandar di samping mobil super mewah. Dragon X1 yang menjadi sumber bencana bagi seluruh perusahaan. Di tangannya ada buku catatan lusuh, penuh tulisan tangan kecil dalam bahasa Indonesia dan gambar-gambar skema mesin. Ia menatap mobil itu dalam diam, seperti menatap lawan lama yang menunggu untuk ditaklukkan. Kau hanya mesin, tapi mereka sudah memperlakukanmu seperti dewa, bisiknya pelan. Padahal masalahmu cuma kesalahan arus kecil. Ia membuka kap mobil perlahan, menyalakan lampu kecil dari ponselnya. Udara dingin bercampur aroma logam panas. Di depannya terhampar rangkaian kabel, modul pendingin, dan sistem sirkuit rumit yang bahkan para teknisi profesional pun tak mampu memahami. Tapi bagi Yunus, setiap kabel itu seperti sahabat lama ia mengenalnya, memahaminya. Suaranya nyaris seperti doa. Kalau aku bisa hidupkan kau, semua hinaan itu akan berhenti.
Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Yunus menoleh cepat. Seorang pria parubaya, kepala mekanik bernama Janggo, berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. "Hei, apa yang kau lakukan di sini? Siapa izinkan kau sentuh mobil itu?" "Saya hanya melihat, Tuan Jang." "Melihat? Dasar TKI gila. Kau mau dihukum mati. Kalau Nonali tahu kau menyentuh mobil ini, kau akan dikirim pulang malam ini juga." Janggo langsung berjalan cepat ke arah Yunus dan menutup kap mobil keras-keras. Tapi sebelum pergi, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. "Tuan Jang," kata Yunus dengan tenang, "kalau arus dari baterai utama dialihkan ke modul pendingin tanpa sinkronisasi, sistemnya akan gagal nyala. Itu sebab mobil ini mati." Janggo menatap Yunus lama. Ia tidak menjawab, lalu mendengus sinis dan pergi begitu saja. Tapi langkahnya sedikit melambat karena jauh di dalam hatinya, ucapan Yunus masuk akal. Beberapa jam kemudian, setelah semua lampu benar-benar padam, Yunus masih di sana. Ia menatap mobil itu seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Mereka boleh menertawakan aku, tapi mereka tak bisa mencuri pengetahuan dari kerja keras." Tiba-tiba suara keras terdengar dari arah pintu. "Kau masih di sini?" Li Wei berdiri di ambang pintu, mengenakan mantel panjang dan sepatu berhak tinggi. Wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya masih tajam. Ia menatap Yunus yang berdiri di samping mobil dengan tangan berminyak. "Aku sudah melarangmu menyentuh mobil itu," bentaknya. "Saya tidak menyentuh, Nona. Saya hanya melihat." "Melihat apa?" "Mesin yang tak akan pernah bisa kau mengerti. Dasar kampung." Yunus menunduk. Suara Li Wei seperti cambuk yang memukul harga dirinya berkali-kali. Namun saat wanita itu berbalik hendak pergi, Yunus berani mengangkat kepalanya dan berkata pelan tapi jelas, "Nona, saya tahu apa yang membuat mobil itu mati." Langkah Li Wei berhenti. Ia menatap Yunus dengan pandangan dingin. "Apa kau bilang, masalahnya di sinkronisasi arus cadangan? Modulnya tidak membaca DA penuh." "Kalau saya boleh mencoba." "Cukup," potong Li Wei dengan suara tinggi. "Kau pikir aku akan mempercayakan proyek bernilai miliaran yuan pada pekerja kampung sepertimu? Jangan mimpi." Ia menatap Yunus penuh penghinaan, lalu tersenyum tipis penuh tantangan. "Tapi baiklah, besok kalau sampai mobil ini masih mati, aku akan ingat kata-katamu hari ini." Li Wei pun pergi meninggalkan ruangan. Yunus berdiri sendiri di tengah kegelapan, menatap mobil itu dengan tekad yang membara. "Baik, Nona, kalau besok benar-benar waktunya habis, saya akan buktikan siapa yang kampung dan siapa yang sebenarnya buta." Pagi itu, pabrik Li Wei Automotive Corporation sudah seperti sarang lebah. Semua orang sibuk, tegang, dan penuh rasa takut. Hari ini adalah hari terakhir jika mobil super mewah Dragon X1 tidak berhasil menyala sebelum matahari terbenam. Peluncuran besar-besaran besok akan dibatalkan. Investor siap menarik dana, dan reputasi perusahaan akan hancur. Di tengah kepanikan itu, Li Wei datang dengan rombongan eksekutif. Ia mengenakan jas putih dan kacamata hitam, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Semua pekerja menunduk saat ia lewat, tak ada yang berani berbicara. "Bagaimana statusnya?" tanya Li Wei datar. "Masih belum bisa menyala, Nona," jawab salah satu teknisi dengan suara pelan. "Kami sudah ganti semua modul, bahkan memprogram ulang sistem utama, tapi tetap gagal." Li Wei memejamkan mata sejenak, menahan amarah. "Kalian ini teknisi atau badut?" Suara bentakannya menggema di seluruh ruang produksi. Semua orang diam ketakutan. Lalu dari arah belakang, suara berat tapi tenang terdengar. "Nona, izinkan saya coba sekali saja." Semua kepala langsung menoleh. Yunus berdiri di sana masih dengan seragam lusuh dan tangan berminyak. Di sampingnya ada ember berisi air sabun, seolah ia baru saja selesai mengepel lantai. Tapi mata itu, mata yang sama dengan malam sebelumnya, menatap penuh keyakinan. Li Wei menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Tawa dingin, meremehkan, penuh hinaan. "Kau, lagi," katanya dengan nada mengejek. "Sudah kubilang, bahkan para insinyurku tidak bisa menyalakan mobil ini. Dan sekarang seorang TKI kampung berani menantang mereka." Beberapa teknisi tertawa pelan, bahkan ada yang bersiul mengejek. "Awas, nanti mobilnya meledak. Dasar pemuda kampung subjenius. Biar saja dia coba, nanti kita punya alasan baru buat tertawa." Namun Yunus tetap berdiri tegak. "Nona Li, kalau saya salah, saya rela dipulangkan hari ini juga. Tapi kalau saya benar, saya hanya ingin satu hal. Izinkan saya membuktikan kalau tidak semua pekerja kampung itu bodoh." Hening.
Li Wei menatapnya dengan pandangan setengah kagum, setengah menghina. Kau bicara seolah tahu apa-apa tentang teknologi tinggi. Saya tidak tahu semua, Nona, jawab Yunus pelan. Tapi saya tahu cara mendengarkan mesin. Ucapan itu membuat semua orang tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mendengarkan mesin. Hahaha, apa dia pikir mesin bisa bicara? Dasar bodoh. Li Wei mendekat. Tumit sepatunya beradu keras di lantai. Ia berdiri di depan Yunus, menatap lurus ke matanya. Baiklah, orang kampung. Aku beri kau waktu 5 menit. Tapi kalau mobil ini tetap mati setelah kau sentuh, aku akan pastikan hidupmu di negeri ini juga mati. Mengerti? Yunus menunduk hormat. Mengerti, Nona. Ia berjalan perlahan menuju mobil. Dragon X1, semua mata mengikutinya dengan tawa sinis dan cibiran. Yunus membuka kap mesin, menyalakan senter kecil, lalu mulai memeriksa kabel dengan hati-hati. Tangannya bergerak cepat, seolah sudah hafal setiap sambungan. Ia tak peduli suara tawa di belakangnya. Tak peduli Li Wei yang berdiri dengan tangan terlipat, menatap dingin. Beberapa menit berlalu. Ia menemukan satu kabel tipis yang terpasang terbalik. Ia memutar baut kecil, lalu berkata pelan, "Ini dia, kau hanya butuh arus yang jujur, bukan tenaga palsu." Tawa di belakang semakin keras. Dia bicara dengan mobilnya, pantas saja jadi pembersih, bukan insinyur. Tapi Yunus tidak berhenti. Ia menekan tombol kecil di bawah dashboard. Klik, tak ada suara. Li Wei tersenyum sinis. Sudah kubilang, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Suara dengungan mesin tiba-tiba terdengar pelan. Lalu lampu-lampu indikator menyala satu persatu. Semua orang menatap tak percaya. Layar sistem utama menyala biru terang. Mobil mewah itu hidup kembali. Mesinnya berputar halus, seolah tak pernah rusak sebelumnya. Seluruh ruangan hening. Tawa berhenti seketika. Hanya suara mesin yang berputar lembut memecah keheningan itu. Yunus berdiri tegak, menatap Li Wei dengan wajah tenang. Saya tidak pintar, Nona. Hanya mendengarkan apa yang orang lain abaikan. Li Wei tak bisa berkata apa-apa. Matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, namun suaranya hilang. Semua teknisi yang tadi menertawakan Yunus menunduk malu. Untuk pertama kalinya, ruang produksi besar itu dipenuhi keheningan bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang menusuk. Ruangan besar itu hening. Semua orang berdiri mematung menatap ke arah mobil. Dragon X1 yang kini berderu halus seperti kucing yang baru bangun tidur. Lampu indikator menyala sempurna. Layar digital menampilkan sistem yang stabil. Tak ada yang percaya mesin yang selama 3 hari mati total. Kini hidup hanya karena disentuh oleh seorang pekerja TKI yang mereka hina setiap hari. Yunus melepaskan sarung tangannya perlahan. Nafasnya pelan, tenang, seolah yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Padahal, baru saja ia melakukan sesuatu yang bahkan para insinyur dengan gelar tinggi pun gagal lakukan. Semua mata menatapnya, sebagian penuh terkejut, sebagian tidak percaya, dan sebagian malu. Namun dari semua tatapan itu, yang paling tajam datang dari Li Wei, sang CEO. Ia berdiri tegak dengan wajah yang sulit dibaca. Marah, tertegun, atau mungkin kalah. Beberapa teknisi menunduk dan berbisik pelan. Dia benar-benar hidupkan mobil itu. Bagaimana bisa? Orang itu cuma pekerja kasar. Apa dia menyihir mobilnya? Li Wei melangkah pelan mendekati mobil. Sepatunya menimbulkan suara klik yang bergema di lantai logam. Ia menatap panel mobil yang kini menyala sempurna, lalu berbalik menatap Yunus dengan tatapan tajam, penuh gengsi yang tercabik. Kau, katanya pelan, bagaimana kau melakukannya? Yunus menunduk sopan. Saya hanya memperbaiki arah arus cadangan. Nona, modul kontrolnya tidak tersinkronisasi dengan baterai utama. Li Wei menyipitkan mata. Kau tahu itu hanya dengan melihat. Saya tidak melihat. Nona, saya mendengar. Kalimat itu membuat Li Wei mengerutkan alis. Ia menatap Yunus lama, seperti mencoba memahami sosok pemuda kampung yang baru saja mempermalukannya. Di depan semua orang, tiba-tiba, wanita itu tertawa kecil, tawa dingin, getir, tapi penuh campuran emosi. Jadi, semua teknisi terbaikku, semua insinyur lulusan luar negeri, semua sistem uji kami kalah oleh seorang buruh kampung. Tak ada yang berani menjawab. Semua menunduk. Yunus tetap diam. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan membuat situasi makin panas. Li Wei menatapnya lagi, kali ini dengan nada penuh tantangan. Baik, Yunus, kau mau bukti? Aku akan beri kau kesempatan yang tidak akan bisa kau tolak. Ruangan menjadi tegang, semua orang menahan napas. Li Wei berjalan maju,
Berdiri hanya beberapa langkah di depan Yunus, matanya menyala, penuh gengsi dan amarah yang bercampur rasa penasaran. Kau bilang bisa hidupkan mobil ini dan kau sudah lakukan. Tapi aku ingin tahu, apakah itu hanya keberuntungan seorang kampung? Atau memang kau memiliki kemampuan yang lebih dari orang-orangku? Ia melipat tangan, lalu mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Aku akan bertaruh. Kalau kau bisa membuat mobil ini menyala kembali besok pagi, setelah aku suruh timku mereset semua sistemnya dari awal, maka seluruh kekayaanku akan jadi milikmu. Ruangan langsung gempar. Beberapa teknisi terkejut sampai menjatuhkan alat yang mereka pegang. Apa, Nona Li? Anda tidak serius, kan? Itu taruhan gila. Li Wei menatap semua orang dingin. Aku sangat serius. Lalu ia kembali menatap Yunus dengan senyum menantang. Tapi kalau kau gagal, kalau mobil ini tidak hidup esok pagi, aku pastikan kau akan kembali ke kampungmu tanpa sepeser pun. Kau akan diusir malam itu juga. Mengerti? Yunus terdiam beberapa detik. Tatapan semua orang tertuju padanya, seolah menunggu jawaban dari seorang pemuda yang seharusnya takut. Namun kini justru terlihat tenang. Ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Li Wei, dan menjawab pelan tapi pasti, "Saya terima, Nona." Suara itu menggema, tegas dan dalam. Ruangan seketika sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik. Yang terdengar hanyalah suara mesin Dragon X1 yang terus berputar lembut seolah sedang menyaksikan dua dunia berbeda saling menantang. Li Wei tersenyum tipis. "Baik, orang kampung. Kita lihat siapa yang benar-benar pantas disebut jenius." Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Yunus di tengah ruangan dengan tatapan kagum dan takut dari para pekerja lain. Sementara itu, Yunus menatap mobil itu sekali lagi, lalu bergumam pelan, "Aku tidak ingin kekayaanmu, Nona. Aku hanya ingin membuat semua mata yang memandang rendah menunduk untuk pertama kalinya." Malam turun di kawasan industri Beijing. Lampu-lampu putih menyala redup di bengkel raksasa perusahaan mobil mewah itu. Tempat mesin-mesin bernapas dengan suara berat. Semua pekerja sudah pulang. Hanya tersisa satu sosok Yunus. Pemuda TKI dengan tangan kasar, baju lusuh, dan wajah yang disinari lampu bengkel yang temaram. Di hadapannya berdiri mobil mewah Dragon X1. Kini kembali menjadi bangkai mati. Semua sistem sudah diwisat oleh tim Li Wei, semua sambungan diputus. Bahkan beberapa komponen diganti dengan versi prototipe yang belum stabil. Mustahil untuk dihidupkan hanya dalam semalam. Tapi bagi Yunus, mustahil hanyalah kata yang diciptakan oleh orang sombong. Ia menarik napas panjang. "Baiklah, Nona, kau ingin bukti, akan kuberikan." Tangannya mulai bergerak membuka kap, menelusuri kabel, mendengar aliran listrik kecil yang hampir tak terdengar. Ia tak memakai alat canggih, hanya obeng, kabel tester murah, dan perasaan. Setiap klik, setiap percikan, setiap bunyi halus dari rangkaian mobil itu Yunus mendengarnya seperti melodi. Ia menutup mata sejenak, menempelkan telinganya pada bodi mobil, mendengarkan getaran arus statis yang tersisa. "Kau masih hidup, hanya disembunyikan," gumamnya pelan. Sementara itu, di gedung utama lantai atas, Li Wei berdiri di depan jendela besar, menatap bengkel dari jauh. Ia masih mengenakan jas putih dan kacamata tipis. Di tangannya segelas anggur merah, namun tatapannya tak setenang biasanya. "Dia benar-benar datang malam ini," katanya lirih. Asistennya, seorang wanita muda bernama Mei Lin, menatap heran. "Nona, apa Anda benar-benar akan menyerahkan semua kekayaan Anda kalau dia berhasil?" Li Wei menatapnya tajam. "Aku tidak akan kalah oleh buruh kampung. Itu hanya permainan kecil." Namun di balik nada dinginnya, ada sesuatu di mata Li Wei, rasa penasaran, bahkan sedikit gentar. Ia tak pernah melihat seseorang menatapnya seperti Yunus menatapnya siang tadi, tanpa rasa takut sedikit pun. Pukul 2 dini hari, keringat membasahi wajah Yunus, tangannya kotor oleh oli dan bekas jelaga. Ia sudah bekerja selama 5 jam tanpa henti. Sekalipun gagal, ia tidak berhenti. Ia terus mencoba. Tiba-tiba lampu bengkel bergetar, aliran listrik melonjak. Panel mobil menyala satu persatu, seperti bangkit dari tidur panjangnya. Yunus tersenyum samar. "Ayo, teman kecil, tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Ia menekan tombol start. Sekejap sunyi, lalu BRUMMM. Suara mesin meledak kuat, menyala gagah dan menderu sempurna. Lampu depan menyala terang menembus kaca bengkel. Yunus berdiri terpaku. Ia tak bersorak, tak berteriak, hanya tersenyum lelah. "Sudah kubilang, tak ada mesin yang benar-benar mati."
Yang mati itu niat orangnya. Pagi datang, Li Wei masuk ke bengkel bersama rombongan teknisi dan direktur perusahaan. Wajahnya datar seolah siap menertawakan kegagalan pemuda kampung itu. Namun langkahnya terhenti begitu melihat Dragon X1 berdiri tegak dengan lampu yang menyala, suara mesin halus, dan Yunus yang duduk tenang di kursi pengemudi. "Selamat pagi, Nona," sapa Yunus sopan. "Saya sudah selesaikan sebelum matahari terbit." Semua orang terdiam. Beberapa insinyur bahkan menjatuhkan berkas mereka, menatap mobil itu dengan wajah pucat. Li Wei melangkah maju, mendekat perlahan. "Tidak mungkin. Aku sendiri yang suruh tim menghapus semua sistem pengatur energi." "Bagaimana bisa?" Yunus memotong dengan tenang. "Saya tidak butuh sistem itu. Saya buat ulang rangkaian darurat dengan tenaga cadangan dari baterai mini di bawah sasis. Anda tidak tahu, tapi ada satu chip kecil yang tertanam di seri pertama mobil ini. Saya temukan itu dari suara getarannya." Ruangan mendadak sunyi. Semua menatap Yunus dengan rasa kagum, takut, dan malu yang bercampur jadi satu. Li Wei menatapnya lama, seolah tak tahu harus marah atau kagum. "Kau, bagaimana bisa tahu hal itu?" Tidak ada satupun teknisiku yang menyadarinya, karena mereka sibuk melihat angka, bukan mendengar mesin. Kata-kata itu menghantam telah gengsi Li Wei. Ia menunduk pelan bukan karena kalah, tapi karena malu. "Aku sudah berjanji semalam," katanya pelan. "Kalau kau bisa menghidupkan mobil ini, semua kekayaanku milikmu." Yunus tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Saya tidak butuh kekayaanmu, Nona. Saya cuma ingin buktikan bahwa yang kalian sebut buruh kampung juga bisa punya tangan emas." Li Wei terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan. Untuk pertama kalinya, CEO wanita yang selama ini berdiri di puncak merasa kecil di depan seseorang yang bahkan tak punya nama di dunia mereka. Semua karyawan yang dulu menertawakan Yunus kini menunduk malu. Suasana bengkel hening. Yunus menatap mereka sebentar, lalu berkata pelan, "Kalian tidak perlu hormat pada saya. Cukup jangan rendahkan orang lain hanya karena tangannya kotor." Li Wei menatapnya pergi, langkahnya tegap, meninggalkan bengkel itu tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sang CEO hanya bisa berbisik pelan, "Pemuda itu bukan cuma memperbaiki mobilku, ia memperbaiki kesombonganku." Pagi itu, suasana di perusahaan mobil mewah Dragon Motors benar-benar berbeda. Tak ada tawa, tak ada suara menghina seperti hari-hari sebelumnya. Setiap orang yang dulu menatap rendah pemuda TKI bernama Yunus, kini menunduk setiap kali ia melintas. Yunus berjalan perlahan melewati lorong pabrik. Seragam lusuhnya masih sama. Tangan kasarnya masih kotor oleh bekas oli. Tapi kini semua mata justru mengikutinya dengan penuh hormat. Tak ada lagi yang berani menyebutnya tukang sapu kampung atau buruh hina. Sebab mereka semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pemuda yang mereka remehkan itu menaklukkan mobil super canggih yang tak bisa dihidupkan oleh siapapun. Di ruang utama kantor, Li Wei, sang CEO, duduk terpaku di meja kerjanya. Di hadapannya ada berkas hasil laporan teknisi, semuanya menyatakan hal yang sama. Mobil Dragon X1 kembali hidup setelah sistem darurat dibuat manual oleh Yunus, perbaikan di luar nalar teknis. Wanita itu menatap keluar jendela, melihat Yunus yang berjalan pelan di halaman pabrik. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, rasa yang tak bisa dijelaskan campuran kagum, malu, dan rasa bersalah yang berat. Ia teringat bagaimana dirinya menatap Yunus kemarin, bagaimana ia menghina, menertawakan, bahkan mengancam akan mengusirnya. Namun kini, semua gengsinya runtuh. "Seorang yang aku hina ternyata lebih jujur dan hebat dari semua orang di sekitarku," bisiknya pelan. Sementara itu, di area bengkel, para pekerja lain mendekati Yunus. Tak ada lagi cemooh, yang ada hanya keheningan dan rasa hormat. "Maafkan kami, Yunus," ucap salah satu teknisi pelan. "Kami salah menilai." Yunus menatap mereka sebentar, lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Dulu saya juga sering salah menilai orang. Bedanya, kalian baru sadar hari ini." Semua tertunduk, tak ada yang berani menatapnya lagi. Mereka tahu, hari itu, harga diri mereka telah dipatahkan oleh seseorang yang tak mereka anggap manusia sejajar. Tiba-tiba, suara langkah sepatu bergema di ruangan itu. Li Wei masuk dengan langkah tenang, mengenakan pakaian putih sederhana bukan jas kebesarannya. Semua langsung menunduk, tapi wanita itu tak menggubris siapapun. Ia berjalan langsung ke arah Yunus. Tatapannya lembut,
berbeda jauh dari sebelumnya. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah kartu emas tanda kepemilikan saham perusahaan. "Ini untukmu," katanya pelan. "Kau tidak ingin kekayaanku, tapi aku ingin kau tahu. Mulai hari ini, kau bukan lagi buruh. Kau bagian dari perusahaan ini. Kau yang menghidupkan kembali jantung Dragon Motors." Yunus terkejut, menatap kartu itu, lalu menggeleng perlahan. "Saya tidak pantas menerima ini, Nona. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Li Wei tersenyum. "Justru karena itu kau pantas. Dunia ini butuh orang seperti kau, bukan mereka yang hanya tahu menghina." Ruangan itu sunyi. Beberapa pekerja meneteskan air mata, karena mereka tahu, wanita yang dulu sombong itu kini belajar merendah dari orang yang paling mereka hina. Yunus menatap Li Wei lama, lalu mengucapkan pelan, "Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Nona, tapi saya harap, mulai hari ini, tak ada lagi yang dipanggil kampungan di tempat ini." Kata-katanya seperti pisau tajam menembus kesadaran semua orang. Li Wei menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. "Aku janji, Yunus, tidak akan ada lagi yang dihina karena asalnya." Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh seluruh karyawan Dragon Motors. Hari ketika seorang TK yang mereka remehkan mengajarkan harga diri, kerja keras, dan kemanusiaan. Dan ketika Yunus berjalan keluar dari pabrik dengan tas kecil di punggungnya, semua berdiri diam, memberikan hormat tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang berubah menjadi penghormatan sejati. Li Wei menatap kepergian pemuda itu dari jendela, lalu berbisik lirih, "Tangan yang kotor itu ternyata lebih bersih dari hati kami semua." Dan sejak hari itu, tak ada lagi tawa ejekan di Dragon Motors. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh hormat, karena semua telah terdiam dan malu.